Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk entrepreneurship hari ini, kita akan belajar tentang Business Model Canvas atau BMC. Apakah kalian tahu apa itu Business Model Canvas? Business Model Canvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Kemudian, BMC juga menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan nilai bagi dan para pelanggannya. Apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak? Sangat dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Berikut Business Model Canvas. 9 pilar utama. Yang pertama yaitu Customer Segment. Yang kedua, Value Proposition. Yang ketiga, Channel. Keempat, Customer Relationship. 5. Revenue Stream. 6. Key Activities. 7. Key Resources. 8. Key Partnership. 9. Cost. 1. Customer Segment. Bagian ini akan menjelaskan untuk siapa produk yang kamu buat. Misalnya, untuk anak SD, untuk anak TK, anak PAUD, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, calon konsumen potensial. Misalnya produk kalian adalah mobil-mobilan. Kira-kira siapa yang akan membeli? Bisa jadi anak SD, anak TK, atau anak usia di bawah 10 tahun. Kemudian, pada bagian ini juga menjelaskan sifat dan kebiasaan pelanggan. Jadi, kalian harus mencari informasi kira-kira biasanya yang membeli mobil ini dan anak-anak yang seperti apa? Oh, anak kecil, usia sekian, dan seterusnya. 2. Value Proposition. Di sini kalian jelaskan keunikan produk kalian. Kemudian kalian juga memberikan solusi atau inovasi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi keinginan pelanggan. Yang ketiga, channel. Pada bagian ini, kalian menjelaskan apa media atau sarana pemasaran produk kalian. Misalnya, saya akan menjual melalui sosial media. IG, story WA, Facebook, dan sebagainya. 4. Customer Relationship, yaitu kalian menjelaskan bagaimana cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Misalnya, ketika kalian sudah membuat produk mobil-mobilan atau mainan edukatif, berarti pelanggan yang sudah membeli produk kalian, kamu bisa menyapa lewat apa? Misalnya lewat email, kemudian postingan di sosmed, kalian bisa menampilkan produk kalian, kemudian saling menyapa. 5. Revenue Stream. Bagian ini menjelaskan
bagaimana sumber pendanaan produk yang kalian jual. Misalnya, dari mana? Kalian memperoleh sumber dana dari modal pribadi. Modal pribadi ini bisa dari tabungan kalian, uang jajan, atau modal dari orang tua. 6. Key activity. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis? Misalnya, A. Melakukan penelitian pasar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar tempat berjualan. Selain itu, kamu juga bisa melihat barang apa sajakah yang banyak dijual pada pasar tersebut. Kemudian, kamu amati juga barang apa yang belum dijual di tempat tersebut. Jangan menjual barang yang sama. Kemudian, kalau kamu misalnya membuat produkmu tadi adalah mainan, maka kamu berikan contoh produkmu tadi ke orang lain. Nah, kemudian mintalah pendapat dari orang tersebut, apa kira-kira produk yang kamu lakukan itu bisa laku. Kemudian pada key activity yang kedua, kita bisa merancang produk. Caranya bagaimana? Dengan cara promosi, kita membuat kemasan yang belum ada, dan kita tentukan logo dari produk kita. Selain itu, pada key activity, kita bisa membangun kerjasama, misalnya dengan pabrik yang memproduksi bahan-bahan yang kamu butuhkan, atau bahan-bahan yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan produk kalian. 7. Key resource. Di sini menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam usaha. Kemudian juga menjelaskan apa saja sumber daya utamanya. Misalnya, bahan bakunya diperoleh dari mana. Kemudian bisa juga tenaga terampil dan alat-alat. 8. Key partnership. Bagian ini menjelaskan siapa saja yang diajak bermitra. Misalnya, dalam usaha kalian bekerja sama dengan pemilik modal, pengrajin, supplier, dan agensi. 9. Cost. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana skema pembiayaan untuk menjalankan bisnis kalian. Misalnya, kalian jelaskan kebutuhan utama, kemudian promosi, dan gaji karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis Model Kanvas untuk menjelaskan ide maupun bisnis yang sudah teman-teman jalankan. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah metode untuk menjabarkan ide bisnis atau bisnis berjalan kita secara sederhana namun mendetail. Cara ini akan mempermudah kita untuk menceritakan apa yang dilakukan bisnis kita dan hal-hal lain yang terkait. Nah, setelah kita sudah kenal dengan bisnis model kanvas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengisinya? Caranya gampang banget. Di kolom Customer Segments, teman-teman dapat menceritakan untuk siapa produk ini dibuat, siapa konsumen potensial, segmen pasar, dan sebagainya.
Khusus untuk bisnis berjalan, teman-teman dapat menceritakan segmen mana yang paling dominan selama ini. Di kolom Value Propositions, teman-teman dapat menceritakan keunikan apa yang membuat teman-teman yakin produk atau jasa yang ditawarkan akan dipilih konsumen dibandingkan dengan tawaran pesaing. Untuk bisnis berjalan, tambahkan juga apakah ada rencana pengembangan ke depan. Di kolom Customer Relationship, teman-teman sampaikan bagaimana caranya menjaga hubungan dengan konsumen, semisal menyapa mereka lewat email, postingan di sosmed, atau cara lainnya. Di kolom channel, teman-teman ceritakan jalur yang dipilih untuk memasarkan produk atau jasa kalian, semisal berjualan via medsos, situs e-commerce, atau jalur lain. Di kolom Key Resources, teman-teman ceritakan siapa dan apa saja yang diperlukan dalam bisnis kalian, misal bahan baku, tenaga terampil, alat pendukung seperti komputer, dan kebutuhan lain. Di kolom Key Activities, teman-teman dapat menyampaikan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis ini, misal melakukan riset pasar, merancang motif terbaru, membangun kerjasama dengan distributor, dan lain sebagainya. Di kolom Key Partnership, teman-teman ceritakan siapa saja pihak yang harus diajak bermitra untuk bisnis kalian. Misal, pemilik modal, pengelola workshop, pengrajin, dan lain-lain. Di kolom Cost Structure, teman-teman jabarkan alokasi penggunaan dana dalam menjalankan bisnis. Semisal, penggunaan dana untuk kebutuhan utilitas, untuk menggaji karyawan, untuk promosi, dan pembayaran lainnya. Di kolom Revenue Streams, teman-teman bisa menjelaskan dari mana sumber daya pendanaan untuk menjalankan bisnis ini. Misal, modal pribadi, memutar keuntungan dari hasil penjualan untuk jadi modal kembali, dan lain sebagainya.